Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururin anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, kasihnya begitu luas berbentang. Yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah luntur. Walaupun laut sudah tak bergelombang-gelombang, yang Maha Pemberi, pemberiannya tak pernah kurang-kurang. Kendati pun langit sudah tak berbintang-bintang, walaupun hambanya tak pernah sembahyang, terhadap hukum agama Allah selalu berbengkang. Kadang-kadang tidur di hotel berbintang-bintang, ditemani oleh wanita yang jalang. Kalau perempuan ditemani sama laki-laki, hidung yang jalang, dikarenakan Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, maka orang tersebut itu selalu kenyang dan tak pernah dililit dengan utang. Selanjutnya, selawat dan salam, tidak lupa pula kita memeriahkan pimpinan alam yang lahir di tengah-tengah zaman jahiliyah, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat tinggi Rasulullah, anak daripada Abdullah, berlahan dada Siti Aminah, sandakan Fatimah, semasa hidupnya menjadi khalifah, digelar oleh orang Arab mencakapkan Al-Amin, dan digelar oleh orang Amerika mencakapkan King of the King, Best and the Best Man. Siapakah itu? Tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghidupkan agama Islam bukan dengan uang. Rasulullah menghidupkan agama Islam bukan dengan kekerasan. Rasulullah menghidupkan agama Allah bukan dengan sogok menyogok, tetapi Rasulullah menghidupkan agama Islam dengan ilmu agama. Rahmat dan sejahtera tidak lupa pula kepada alim ulama, baiklah ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar, yang ahli sunnah wal jamaah. Dan ta'zim penghormatan saya kepada pucuk pimpinan Ma'had Rauhul Mudi Al-Aziziyah yang kita sayangi dan yang kita cintakan adalah Al-Fadil Al-Syekh Masyaikin Al-Kiram Abiyah beserta keluarganya yang mulia. Kita doakan dalam keluarganya dalam ma'unah maghfirah wa ridha illahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ta'zim penghormatan saya kepada dewan-dewan guru yang sudi kiranya mengajari saya pagi, siang maupun malam. Dan ta'zim penghormatan saya kepada dewan-dewan juri yang sudi kiranya menilai saya seadil-adilnya dan bijaksana. Dan ta'zim penghormatan saya yang istimewa kepada santriwan maupun santriwati yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Cukup di sini mukaddimah dari saya. Saya akan memasuki dalam acara berpidato yang berjudul disiksa orang yang meringan salat. Nabi pernah berkata, as-salatu imanuddin, salat itu bagaikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya salat, maka orang tersebut itu yang meruntuhkan agama. Barang siapa yang tidak meninggalkannya salat, maka orang tersebut itu
yang mendirikan agama. Barang siapa yang meringan akannya salat, maka diberi siksa ada 14 siksaan. 6 perkara disiksa di dalam dunia, 3 perkara disiksa waktu mateo, 3 perkara di ketika dalam kuburnya, dan 2 perkara di ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siksa di dalam dunia. Yang pertama, diambil oleh Allah taala akan berkah pada umurnya. Dan yang kedua, diambil oleh Allah taala akan berkah pada rezekinya. Dan yang ketiga, diambil oleh Allah taala akan nama yang soleh pada mukanya. Dan yang keempat, tiada dipelihara baginya agama Islam. Dan yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia, segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Dan yang keenam, tiada diangkatkan doa oleh malaikat ke langit. Na'udzubillah. Dan yang kedua adalah disiksa di ketika matinya. Yang pertama, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dalam kehinaan. Dan yang kedua, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dengan sangat-sangat kelaparan. Dan yang ketiga, dimatikan kita oleh Allah Ta'ala dalam sangat-sangat dahaga. Jikalau dituang air di dalam dunia, maka tiada memuas dahaganya. Maka yang ketiga adalah siksa dalam kuburnya. Yang pertama, dipijikkan kita oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya. Maka berkata Allah Ta'ala pada malaikat, akan malaikat yang mengazabkan dia sampai datang hari kiamat. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang meninggal salat, beberapa ular yang bernama ular itu adalah syuju'ul akra. Yang bernama ular itu adalah syuju'ul akra. Dan yang kedua adalah matanya api neraka. Kuku malaikat dari besi persani, dan kuku malaikat panjangnya perjalanannya sehari semalam. Na'udzubillah. Maka pada tangannya ada suatu palu. Berkata malaikat kepada monyet, suaranya seperti gurah yang keras. Maka berkata-kata ia, aku suruh Tuhanku untuk memalukanmu, dikarenakan kamu meninggalkan salat dari subuh hingga duhur. Dan engkau meninggalkannya salat dari duhur hingga asar. Dan engkau meninggalkan salat dari asar hingga maghrib. Dan engkau meninggalkan salat dari maghrib hingga isya. Dan engkau meninggalkan salat dari isya hingga subuh. Maka adalah tiap-tiap kala terpukul monyet itu ke dalam bumi 70 hasta, maka dikeluarkanlah dengan kuku yang sangat-sangat panjang ke tempat permulaannya. Maka dikarenakan dia meninggalkan salat, maka dipalu pula sampai datang hari kiamat. Na'udzubillah. Dan yang keempat adalah disiksa diketemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ada 2 perkara. Yang pertama, disuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat daripada malaikat yang mengazabkan dia dengan rantai yang 70 hasta. Maka digantungkan kita oleh malaikat pada lehernya, dan dimasukkan rantai itu ke dalam mulut, dikeluarkannya pada duburnya. Maka dihala oleh Allah Ta'ala atas mukanya, dan dihala oleh Allah Ta'ala atas belakangnya. Kemudian bersuaralah malaikat, inilah balasanmu wahai hamba Allah, dalam masa dunia engkau meninggalkan salat. Difardu oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Allah Ta'ala, akan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua adalah Allah tiada melihat padanya melihat rahmatnya. Ada satu cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, jikalau jatuh rantai itu ke dalam bumi ini, niscaya bumi ini terbakar
Na'udzubillah. Maka adalah Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tasarullahi wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan menungguhmu kedudukunganmu. Jika kita pada hadirin hadirat, kalau ada berdosa, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Pada hadirin hadirat, maka bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggalkan dunia. Cukup di sini pidato dari saya. Saya akan mengambil kesimpulan yang ada di tema ini. Yang pertama, janganlah engkau meninggalkan salat. Kalau orang yang meninggalkan salat, orang tersebut itu yang meruntuhkan agama. Yang kedua, janganlah engkau meringankannya salat, maka orang tersebut itu pasti diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah, kalau kita ingin menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita. Cukup di sini pidato dari saya. Saya akan menutup pidato dengan pantunnya. Yang pertama, pantunnya. Sepeda mini berjari-jari, datangnya dari luar negeri. Bukan menang dan kalah yang saya cari, tapi rauhul mudi selalu di hati. Piring pecah jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada bicara saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang barusan tampil atas nama Tunku Muhammad Hariska dengan nomor undian 062 yang berasal dari Bulu Belangara, Kota Makmur, Aceh Utara. Utusan dari kelas 1C.